Worship kita hari ini menggugah saya bertanya kepada kita semua. Seberapa dalam kehidupan kekristenan kita? Seberapa dalam kehidupan kekristenan saudara? Apakah saudara menjadi orang Kristen hanya sebagai identitas formal saudara? KTP kita Kristen. Atau kita menjadi orang Kristen bukan hanya sebagai identitas formal, tetapi sebagai identitas hati kita. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus yang hidup. Saudara, seberapa dalam kehidupan kekristenan kita? Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Bukan berarti menjadi orang Kristen kita tidak diberkati. Tetapi hari ini saudara akan mendengar firman bukan mengenai berkat. Bukan berarti menjadi orang Kristen saudara tidak akan mengalami kesembuhan. Bukan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Amin. Tetapi hari ini saudara akan mendengar firman bukan mengenai kesembuhan. Jadi pertanyaan saya yang terakhir. Sebagai orang Kristen, coba kita bayangkan diri kita. Apa kita menjadi orang Kristen yang mengamat sebagai pengamat, penonton, atau pemikul salib? Hari ini judulnya memikul salib Kristus. Mari kita lihat apa yang akan kita dengar pada hari ini. Latar belakangnya dulu saudara ya. Ini cerita sebetulnya mengenai Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ceritanya pada waktu itu Yesus sudah divonis bersalah. Yesus harus pikul salib, bawa sendiri salib yang akan menyalibkannya dari tempat pengadilan sampai ke bukit Golgota, di mana dia disalib di situ. Perjalanan yang kira-kira jauhnya 1 kilometer. Yesus pikul salib, berjalan, dan secara fisik keadaan Yesus udah lemah banget sebetulnya. Terlalu lemah untuk dia bisa terus memikul salib sejauh 1 kilometer tersebut. Karena sebelumnya dia udah disiksa, bukan begitu? Dia sudah dicambuk 39 kali. Yang menghancurkan, mencabik-cabik kulit punggungnya. Kemudian dia dipakaikan mahkota duri yang terus-menerus keluar darah. Dan dia udah dipukuli terus-menerus saudara. Belum lagi dia gak makan. Gak tahu udah berapa lama dia tidak diberi makan. Dan dia harus memikul salib yang perkiraan beratnya satu karung beras. Kira-kira 50 kilo. Dan dia terlalu lemah, menjadi lemah karena itu. Dan serdadu-serdadu mau pastikan Yesus matinya itu disalib, bukan dalam perjalanan bawa salib. Lukas 23-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya. Jadi karena Yesus sudah gak sanggup bawa, terus mereka lihat Simon dari Kirene. Dan tadi di kebaktian pertama Pak Yesi bilang, mungkin Simon dari Kirene secara realnya gitu ya, dipilih oleh serdadu-serdadu karena mungkin badannya besar gitu kan. Kalau badannya kecil mungkin karena badannya besar begitu. Tapi intinya mereka pilih Simon dari Kirene yang kebetulan lewat di situ, baru datang dari luar kota, lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Itu yang terjadi. Di dalam versi cerita dari kitab Markus,
Markus menceritakannya begini. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Simon ini, yang pertama dia berasal dari Kirene, Afrika Utara. Sekarang itu Libya namanya. Jadi kemungkinan besar Simon adalah orang Yahudi diaspora. Dia tinggal di Kirene, dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Begitu. Itu tujuannya. Tapi kok ya dalam perjalanan dia bisa pas ketemu dengan rombongan Yesus yang sedang memikul salib, begitu ya. Dan ya apa boleh buat, dia ada di situ dan kemudian dia yang dipilih, jadi dia harus pikul salib. Kemudian yang kedua dikatakan tadi, Simon ini adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Jadi dia seorang ayah. Tapi gak mungkin disampaikan gak ada makna apa-apa begitu ya. Nanti kita akan lihat. Jadi saya mau ambil kesimpulan mengenai Simon dari Kirene ini adalah orang biasa yang kebetulan lewat dan ada di situ. Yang jelas sekali ayatnya katakan dipaksa, bukan sukarela, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kalau ini diceritakan tidak mungkin tidak ada makna rohaninya. Betul tidak saudara? Tidak mungkin. Apalagi cerita ini ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Sehingga buat saya Simon menjadi simbol rohani dari orang yang dipanggil untuk memikul salib Kristus. Gambaran yang diberikan. Jadi saudara dengar cerita, saudara baca di Alkitab. Orang mengikuti Yesus karena dapat makan, dapat roti. Saudara baca di Alkitab. Orang mengikuti Yesus karena disembuhkan, diusir setan. Begitu. Tapi jangan lupa yang ini. Ini juga terjadi saudara. Dan bagi saya sekali lagi, ini menjadi simbol rohani dari orang yang dipanggil untuk memikul salib Yesus. Jadi, kalau ini buat Simon, buat saudara juga enggak? Ada satu perbedaan yang pasti, Simon dikatakan dipaksa. Tapi saudara enggak dipaksa. Itu bedanya. Saudara punya pilihan. Termasuk mungkin hari ini, khotbah hari ini. Membuat saudara bisa mengintrospeksi, memeditate mengenai pilihan ini. Di dalam Lukas 9:23, Yesus jelas sekali mengatakan, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Memikul salib aja udah susah, ditambah lagi setiap hari. Dan mengikut Yesus. Yang saya mau summarize, saya mau simpulkan ayat ini dengan mengatakan, untuk mengikut Yesus, saudara dan saya, kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, kita mesti menyangkal diri, kita mesti mengikut Yesus, memikul salib dan mengikut Yesus. Dan cerita di sini, jadi kan Simon dipaksa nih untuk pikul salib. Jadi Simon pikul salib dan dia mengikuti Yesus. Yesusnya jalan di depan dia. Begitu. Ya. Itu gambarannya. Nah, jadi judul khotbah ini berbicara mengenai memikul salib. Tetapi dari ayat yang kita baca ini, memikul salib berarti didahului dengan menyangkal diri. Secara dari kata Yunani, menyangkal diri ini secara sederhana artinya menyangkal diri artinya menolak atau melepaskan sepenuhnya.
Hidup yang menolak keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Itu arti menyangkal diri secara praktis. Menolak keinginan daging. Dan bukan cuma menolak berarti. Menolak keinginan daging tapi mengikuti keinginan roh. Tapi juga bukan hanya menolak hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Tadi saya katakan artinya menolak dan juga melepaskan sepenuhnya. Artinya melepaskan sepenuhnya segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Termasuk ambisi kita. Kalau ambisi kita menghalangi hubungan kita dengan Allah. Saya tidak mengatakan semua ambisi. Kalau ambisi ini menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk keinginan-keinginan pribadi. Kalau itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi artinya kita harus melepaskan hal-hal tersebut. Tetapi di sisi lain bukan hanya melepaskan. Tapi berarti kita harus memegang hal-hal yang membuat hubungan kita tetap dekat atau makin dekat dengan Tuhan. Udah pasti baca Alkitab, betul gak? Berdoa itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Jadi bukan cuma mengenai melepaskan tapi juga memegang. Baca Alkitab, berdoa, ikut live group, ikut pertemuan ibadah. Ikut kebaktian seperti ini. Gitu. Dalam konteks Lukas 9 ayat 28 ini, kata ini menunjukkan keputusan dan tindakan menolak dan melepaskan ego. Kepentingan pribadi, keinginan daging, keinginan duniawi. Demi mengikuti keinginan roh dan kehendak Allah. Itu syarat mengikuti Yesus. Itulah menyangkal diri. Jadi bukan bicara mengenai boleh atau tidak boleh. Secara praktikal. Ada seorang istri yang pernah mengatakan kepada saya, Pak, kasih tahu dong ke suami saya nggak boleh main golf. Karena gara-gara dia main golf, kita nggak pernah ke gereja bareng. Gitu. Saya bilang kepada istrinya, bagaimana saya bisa bilang suami kamu nggak boleh main golf? Bukan mengenai boleh atau nggak boleh, betul nggak? Main golf, sebenarnya saya mau ngomong gini sama suaminya, tapi ini tidak saya katakan. Aduh main golf dari Senin sampai Sabtu aja deh. Jangan Sabtu buat keluarga, oke? Main dari Senin sampai Jumat. Kenapa nggak tidak korbankan sedikit waktu untuk bekerja? Dan jangan korbankan waktu untuk Tuhan. Menyangkal diri. Didahului dengan menyangkal diri, itu belum selesai loh saudara. Ini belum selesai ya. Kalau ini aja udah berat, emang berat. Menyangkal diri berat. Gak apa-apa ya, hari ini kita dengar firman Tuhan yang memang firman Tuhan bilang begitu. Amin. Saya mau setiap kita menjadi pengikut Kristus yang berani bersedia menyangkal diri. Karena itu yang Tuhan bilang kok. Karena kita harus menyangkal diri baru bisa ikut Yesus. Gitu. Tapi belum selesai. Setelah bisa menyangkal diri, masuklah proses yang kedua, yaitu memikul salib. Nah, salib ini sekarang begitu populer, banyak orang pakai salib, kalung salib. Ngerti nggak dia sih sebetulnya apa? Salib yang dulu di zaman dulu tuh melambangkan sesuatu yang memalukan, sesuatu hukuman gitu ya. Sekarang jadi sesuatu yang dipamerkan gitu. Ya. Please saudara yang sedang pakai kalung salib nggak apa-apa saudara. Yang masa tertuduh. Saya tidak sedang bicara kepada saudara. Tetapi makna sesungguhnya dari salib, dan bagus juga saudara yang sedang pakai kalung salib saat ini. Mari kita kembali mengerti sebetulnya arti salib itu apa sih? Karena salib secara simbolis sebetulnya melambangkan penderitaan dan pengorbanan. Sehingga memikul salib berarti sebetulnya bersedia menderita dan berkorban karena komitmen kita kepada Kristus. Bersedia menderita dan berkorban sebagai konsekuensi kita mengikuti Yesus.
Nah, jadi setiap saudara sedang pakai salib sekarang ini, kalung salib, wah saudara luar biasa. Karena saudara mau mengatakan, saya bersedia berkorban untuk Tuhan. Dan memikul salibnya setiap hari. Dikatakan begitu. Menyatakan, berarti kita hidup sebagai pengikut Kristus yang bukan sekali aja ambil keputusan, sekali aja pikul salibnya. Enggak, setiap hari, komitmen harian. Setiap hari kita bersedia menderita bagi Kristus. Saudara tahu di dalam kekristenan ada kemenangan, di dalam kekristenan ada breakthrough, di dalam kekristenan ada kelegaan, di dalam Kristus ada kemenangan yang sungguh-sungguh. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam kekristenan juga ada penderitaan? Kalau saudara tidak mau menderita, mengikuti Yesus supaya saudara tidak menderita, saudara salah. Saudara hanya tidak menderita nanti kalau saudara sudah di sorga, saudara. Kita akan ke sana, kita akan ke sana. Jangan khawatir mengenai itu. Tapi sekarang sebelum kita sampai di sana, kita harus memikul salib setiap hari. Berarti bersedia berkorban demi Tuhan. Wah. Bersedia berkorban demi Tuhan. Ketika Yesus mengatakan memikul salib, betul-betul ia mengundang kita untuk bersedia menanggung penderitaan, penghinaan, pengorbanan karena mengikut Dia. Kemudian aplikasi yang kedua, jadi yang pertama bersedia berkorban demi Tuhan, yang kedua memikul salib juga berarti saudara bersedia, saudara mau untuk teguh iman saudara, teguh dengan iman saudara. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan, saudara tetap beriman dan percaya Tuhan. Memang sebagai orang percaya, kita harus siap menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Sebagai bagian dari kehidupan iman. Coba waktu beriman yang paling baik adalah, waktu iman saudara bertumbuh yang paling baik adalah pada waktu saudara doa dengan iman terus saudara dapat apa yang saudara doakan. Di situ iman saudara bertumbuh. Atau waktu saudara menderita dan Tuhan memakai penderitaan itu untuk menguatkan saudara dan membuat iman saudara bertumbuh. Yang mana yang lebih sering saudara? Memikul salib bukan cuma sekedar menderita, tetapi merupakan panggilan untuk kita hidup dengan iman, untuk kita mempercayai Tuhan, mempercayai kehendaknya, walaupun jalannya susah. Dan yang ketiga, jadi memikul salib, bersedia berkorban demi Tuhan, menyatakan keteguhan iman kita di tengah tekanan dan penderitaan. Dan yang ketiga, menyatakan ketaatan penuh kita kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, taat penuh. Karena memikul salib berarti kita berkomitmen untuk mengikuti Yesus dalam segala situasi. Baik suka maupun duka, baik senang maupun susah, kita terus akan mengikuti Yesus. Dan ini yang kita nyanyikan, bukan? Amin. Dan sekarang kita kembali kepada Simon dari Kirene. Dan itu yang dialami oleh Simon. Terperangkap dia di waktu yang salah, di tempat yang salah, yang kelihatannya kebetulan. Tapi apakah kebetulan? No. Nggak mungkin ada yang kebetulan, betul nggak? Lalu apakah Simon ada di situ karena tidak kebetulan? Jadi apakah artinya karena memang Tuhan Yesus mau betul-betul Simon menderita? Tahu rasa lu menderita dan lu pikul salib. Apakah begitu? Apakah juga begitu dengan kita, dengan saudara? Dengan saudara harus memikul salib, apakah artinya Tuhan mau saudara betul-betul menderita? Nggak boleh enak jadi orang Kristen. Nggak boleh banyak ketawa sebagai orang Kristen. Harus menderita sebagai orang Kristen. Apakah begitu? Tidak juga saudara. Karena kita kembali ke Simon dari Kirene ini. Karena pengalaman bertemu dan memikul salib Yesus. Ini merubah hidup Simon. Merubah hidup Simon.
Tadi kita sudah baca kan, di Markus katakan Simon ini ayah dari siapa? Alexander dan Rufus. Rufus anak Simon ini di dalam Roma 16 ayat 13 namanya disebut. Paulus menyebut Rufus sebagai orang yang terpilih di dalam Tuhan. Dan bahkan ibunya, jadi istrinya Simon kan, ibunya menjadi seperti ibu bagi Paulus. Menunjukkan bahwa Simon dan keluarganya setelah pengalaman itu menjadi pengikut Yesus dan dikenal secara serta terlibat di dalam komunitas Kristen, komunitas kekristenan yang mula-mula. Itu akibatnya, saudara. Itu transformasinya. Di awal dia pasti gak kenal Yesus. Dia juga bukan orang di situ kan. Dia kan dari Afrika Utara itu. Jadi pada waktu dia ketemu Yesus pun, ini orang siapa? Kesian banget ini orang. Gitu ya. Terus kemudian dia tiba-tiba dipaksa untuk jadi pikul salibnya. Bisa jadi di awal-awal kesel, marah gitu ya. Ini gara-gara dia, ini gue jadi sekarang yang pikul salib. Siapa sih ini dia? Tetapi proses memikul salib mentransformasi kehidupan Simon. Sehingga dicatat di sini bahwa anaknya menjadi orang yang terpilih di dalam Tuhan menurut Paulus. Dan kemudian bukan hanya itu. Karena setelah semua ini selesai, kan Simon ini dari Kirene, dia kembali ke Kirene, ke kampung halamannya di Kirene. Dan orang-orang mengatakan dia membawa iman Kristen ke sana, saudara. Karena ini didasarkan pada catatan bahwa Kirene memiliki komunitas Kristen yang aktif. Disebut Kirene ini di Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Di mana dikatakan beberapa orang dari Kirene adalah bagian dari kelompok yang memberitakan Injil di Antioquia. Coba. Itulah transformasi yang terjadi kepada Simon dan yang dialami oleh Simon. Sehingga peristiwa penyaliban Yesus, peristiwa memikul salib Yesus, mengubah Simon dari seseorang yang terpaksa awalnya memikul salib, menjadi seorang saksi hidup tentang kasih, tentang pengorbanan Kristus. Dan dia membawa keluarganya bersama-sama dengan dia. Jadi Simon dari Kirene ini, saudara, merupakan orang biasa. Bahkan pada waktu itu bukan cuma orang biasa. Karena kalau orang biasa kita juga orang biasa, bukan? Tapi pada waktu itu mungkin awalnya sebetulnya dia cuma penonton aja, dia cuma pengamat aja. Tetapi kemudian dia menjadi orang yang mengalami transformasi hidup pribadi dan keluarga. Karena memikul salib. Dan kehidupan mereka ini, kehidupan Simon ini menjadi contoh hidup tentang bagaimana Yesus dapat mengubah hati dan kehidupan seseorang. Terutama secara rohani. Melalui pengalaman menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Jadi bagaimana? Bersediakah saudara menyangkal diri? Bersediakah saudara memikul salib? Pada waktu kita bersedia melakukan itu. Dan inilah berita Injil. Saudara, Injil adalah kabar baik. Tapi kabar baik bukan tanpa penderitaan. Tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kebangkitan rohani, saudara, tanpa kematian manusia daging, saudara. Simon berubah. Keluarganya mengalami transformasi. Transformasi pribadi dan juga breakthrough secara rohani. Transformasi keluarga dan juga breakthrough di dalam kerohaniannya. Dan secara rohani, Simon mengalami transformasi di dalam hubungan
pribadinya dengan Tuhan dan dengan orang lain. Dan dikatakan bagaimana Simon menjadi alat dan saksi Kristus yang membuat orang lain bertobat dan menerima Yesus. Bahkan dia terlibat di dalam perintisan gereja. Saya tahu kita punya tantangan di area jasmani kita. Saya tahu kita punya banyak pergumulan di area jasmani kita. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, semua dimulai dari kehidupan rohani saudara. Penyangkalan diri, pemikulan salib yang saudara mau lakukan menjanjikan transformasi, perubahan rohani di dalam kehidupan kita. Saya tidak katakan saudara memikul salib saudara jadi kaya. Enggak. Saya nggak mau katakan saudara memikul salib saudara jadi sembuh. Walaupun bisa saja terjadi, tapi saya tidak mau mengatakan itu. Yang saya mau mengatakan apa yang disampaikan oleh firman pada hari ini. Saudara bersedia memikul salib Kristus, saudara akan mengalami transformasi, perubahan secara rohani. Saudara akan mengalami Tuhan lebih lagi. Saudara akan bertumbuh di dalam kerohanian saudara. Tetapi akhirnya transformasi yang sesungguhnya adalah pada waktu kita terlibat di dalam memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Tahukah saudara bahwa transformasi yang sesungguhnya akan terjadi pada waktu saudara bisa menceritakan Injil kepada orang lain. Dan Simon ini menceritakan bagaimana akhirnya dia terlibat di dalam perintisan gereja. Dan itu juga yang Tuhan mau lakukan dengan kita, dengan saudara. Amin. Sedikit berbeda firman yang sudah dengar. Tapi inilah salah satu hasil dari pertemuan dengan salib Kristus. Bersediakah saudara menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus? Dan aku berdoa ada transformasi pribadi, ada transformasi rohani. Aku berdoa Tuhan, kami tidak puas hanya menjadi Kristen KTP. Kami tidak puas hanya menjadi orang Kristen pengamat, penonton, komentator. Kita bisa jadi komentator Kristen. Si A begini, si B begitu. Terlalu banyak cerita, saudara. Komentator Kristen. Dia hidupnya begini, dia hidupnya begitu. Kenapa tidak kita menyangkal diri dan memikul salib? Sehingga orang yang kita katakan, dia hidupnya begitu. Kita datangi dia, kita kasihi dia, kita beritakan Injil kepadanya. Kita bangun hidupnya dan dia akan menjadi murid Kristus. Amin. Biar firman ini berbicara kepada kami Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami secara personal. Saya merasa ada beberapa dari saudara yang saudara merindukan ada breakthrough di area keluarga saudara. Ya, tapi somehow firman ini berbicara kepada saudara. Bahwa breakthrough di dalam keluarga saudara akan terjadi pada waktu saudara bersedia menyangkal diri, memikul salib saudara dulu. Setiap hari. Dan kemudian Tuhan akan bekerja dan memberikan breakthrough. Setelah breakthrough di dalam hidup saudara, breakthrough di dalam kehidupan keluarga saudara. Tuhan biarlah firman ini terus berbicara kepada kami. Biar kami tidak teralihkan, kami tidak tergoda, kami tidak menjadi orang Kristen yang mencari keuntungan dari kekristenan. Tetapi kami menjadi orang Kristen yang kami memutuskan bahwa kami, aku dan sisi rumahku akan mengikut Tuhan, akan menjadi murid Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar. Dan aku berdoa bagi setiap kami yang mengambil komitmen itu. Biarlah transformasi rohani, kekuatan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kami terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa, mungkin ada saudara yang perlu ambil komitmen, satu komitmen. Atau mari kita izinkan Tuhan bekerja sebentar. Biar firman ini berbicara kepada saudara. Dan mari saudara respon. Apapun yang Tuhan katakan.
kepada saudara pada saat ini. Hari Tuhan bicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dan biarlah Tuhan memenuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan kegairahan untuk mengikuti Engkau. Aku berdoa kami mengalami kegairahan di dalam kami membaca firman-Mu, di dalam kami berdoa. Aku berdoa biarlah jika begitu banyak distraction yang membuat kami suam-suam pada hari ini, Tuhan angkat distraction itu. Kami mau memutuskan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kami. Kami memutuskan untuk hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang hanya mengentertain diri kami. Kami mau anggap itu sampah. Karena pengenalan kami akan Engkau, hubungan kami akan Engkau lebih penting dari semuanya itu. Hari Tuhan, nyatakan diri-Mu lebih lagi kepada kami. Nyatakan kasih-Mu lebih lagi kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.